Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khadijah dengan NIM 3333240125 dari kelompok 3 Statistika 2 Jurusan Teknik Industri angkatan 2024 SIF 2. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah ataupun membahas mengenai modul 2 yaitu uji hipotesis. Langsung saja kita ke soalnya. Baik, di sini terdapat 5 soal yang 1 sampai 4 ini mengenai teori dan 5 ini bagaimana cara kita menyelesaikan suatu permasalahan uji hipotesis dengan menggunakan software RStudio. Baik, langsung saja kita ke jawabannya, yaitu untuk nomor 1 yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan uji hipotesis secara sederhana. Jadi, uji hipotesis itu terdiri dari dua kata, yaitu uji dan juga hipotesis, dimana secara menurut KBBI-nya, uji itu merupakan percobaan untuk mengetahui kualitas, mutu, atau hasil sesuatu. Sedangkan hipotesis, menurut KBBI adalah anggapan dasar atau sesuatu yang dianggap benar untuk alasan atau pengutaran pendapat, seperti teori, proposisi, dan lain-lain, meskipun kebenarannya masih harus dibuktikan. Jadi di sini belum valid, tetapi ada dua kemungkinan, yaitu iya atau tidaknya. Nah, maka dari itu secara sederhananya uji hipotesis adalah salah satu cabang ilmu statistika inferensial yang digunakan untuk menguji kebenaran atas suatu pernyataan secara statistik serta menarik kesimpulan akan diterima atau ditolaknya pernyataan tersebut. Jadi uji hipotesis ini digunakan untuk menentukan keraguan dari suatu keputusan apakah dapat diterima ataupun ditolak. Baik, untuk nomor 2 yaitu sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis. Menurut jurnal yang dikutip, yaitu yang ditulis oleh Waluyo dan kawan-kawannya tahun 2024 tentang analisis data sampel menggunakan uji hipotesis penelitian perbandingan menggunakan uji ANOVA dan uji T, Jurnal Ekonomi dan Bisnis volume 2 nomor 4 halaman 775 sampai 785, ia mengatakan bahwa setidaknya 5 langkah harus dilakukan dalam pengujian hipotesis statistik. Yang pertama yaitu merumuskan hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1, di mana menentukan pernyataan yang akan diuji, di mana H0 sebagai asumsi awal dan H1 sebagai asumsi lawannya. Yang kedua yaitu menentukan tingkat signifikansi atau alfanya, menetapkan batas kesalahan yang ditoleransi dalam pengambilan keputusan, dan biasanya 0,05 atau 0,01. Tapi dua hal ini hanya biasanya, hal ini berarti masih banyak kemungkinan lainnya, yaitu nggak mesti 5% ataupun 1%. Yang ketiga yaitu menentukan statistik uji yang tepat, memilih metode uji yang sesuai dengan jenis data dan tujuan penelitiannya, misalkan uji T ataupun uji Z. Yang keempat yaitu menghitung nilai statistik uji, mengolah data sampel untuk memperoleh nilai hitung sebagai dasar pengujian hipotesis. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah membuat keputusan. Jadi setelah langkah 1, 2, 3, dan 4 dilakukan, tentu akan mendapatkan hasilnya. Nah, dari hasil ini diambil kesimpulan ataupun keputusannya, apakah H0 ditolak ataupun diterima berdasarkan perbandingan nilai hitung dengan nilai kritisnya. Baik, untuk soal yang ketiga yaitu jelaskan perbedaan antara left tail test, right tail test, and two tail test. Nah, di sini tiga hal tersebut dapat dibedakan menjadi beberapa aspek juga, yaitu hipotesis alternatif, area kritis, dan kekuatan uji. Baik, kita ke yang pertama, left tail test atau sisi kiri, di mana hipotesis alternatifnya itu mu-nya kurang dari mu 0. Area kritisnya yaitu berada di ekor kiri, dan kekuatan ujinya lebih kuat jika arah tepat. Nah, yang selanjutnya untuk right tail test, yaitu hipotesis alternatifnya mu lebih dari mu 0, area kritisnya ekor kanan, dan kekuatan ujinya lebih kuat jika arah tepat. Nah, selanjutnya yaitu two tail test, hipotesis alternatifnya itu mu tidak sama dengan mu 0, area kritisnya kedua ekor atau
alfa per 2 masing-masing. Jadi ada di sebelah kanan ataupun di sebelah kirinya. Nah, untuk kekuatan ujinya lebih konservatif, dimana berarti lebih konservatif itu lebih hati-hati ataupun lebih ketat. Jadi left tail test dan right tail test ini kan berarti dia itu pengujian dengan satu arah, sedangkan kalau two tail test itu berarti menggunakan dua arahnya. Nah, makanya di sini kekuatan ujinya itu lebih konservatif atau lebih hati-hati. Jadi itu dia perbedaan untuk tiga aspek tersebut. Nah, selanjutnya untuk soal yang keempat, yaitu berikan dua contoh pengaplikasian uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan jurnal yang dikutip, yaitu yang ditulis oleh Miller J tahun 2017 tentang hypothesis testing in the real world by Educational and Psychological Measurement Article volume 77 nomor 4 halaman 663 sampai 672, di mana dalam jurnal tersebut mengatakan bahwa ada beberapa contoh pengaplikasian uji hipotesis dalam kehidupan asli, yang dimana salah duanya, yang pertama menentukan penyebab keracunan makanan. Contohnya pada kasus jurnal ini adalah potato salad. Ketika beberapa orang merasa mual setelah makan makanan tertentu, misalnya potato salad, lalu hanya orang yang makannya yang sakit, maka dilakukan uji hipotesis secara logika untuk menyimpulkan apakah itu kebetulan atau memang makanannya yang bermasalah. Selanjutnya yang kedua yaitu menilai apakah suatu kejadian hanya kebetulan atau tidak. Contohnya pada jurnal tersebut adalah tentang koin. Jika sebuah koin dilempar 50 kali dan muncul 48 kali angka yang sama, kita menguji hipotesis apakah koin itu adil atau tidak, karena hasilnya sangat tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Maka disimpulkan koin tersebut bias. Selanjutnya yaitu soal yang terakhir atau soal yang kelima tentang permasalahan uji hipotesis dan harus diselesaikan dengan software RStudio. Sebuah pabrik susu bubuk ingin mengetahui apakah kadar protein produknya mengalami penurunan dibandingkan standar sebelumnya. Standar kadar protein adalah 18 gram per 100 gram produk. Dari pengujian terhadap 49 sampel diperoleh rata-rata kadar protein sebesar 16,8 gram dengan standar deviasinya yaitu 2,8 gram dengan tingkat signifikansinya yaitu 1%. Lakukan pengujian hipotesis left tail dengan software RStudio. Nah, di sini kita bisa langsung saja buka softwarenya. Oke, di sini sudah disiapkan sintaksnya dan di sini kita bisa lihat berdasarkan dari informasi yang ada terdapat pada soal. Oke, di sini kita akan menentukan hipotesisnya, yaitu H0-nya rata-rata kadar protein produk susu bubuk tidak menurun dari standar sebelumnya, yaitu tetap di 18 gram, dan untuk H1-nya itu dia kurang dari 18 gram. Rata-rata kadar protein produk susu bubuk menurun dari standar sebelumnya, yaitu kurang dari 18 gram per 100 gramnya. Nah, di sini langkah selanjutnya kita harus menginput data yang diketahui pada soal. Untuk M-nya kita bisa melihat bahwa di sini adalah standarnya adalah 18, maka kita masukkan 18. Untuk X-barnya atau rata-ratanya kita di sini bisa lihat bahwa diperoleh rata-rata itu sebesar 16,8 gram yang ini. Berarti di sini kita masukkan X-barnya itu adalah 16,8. Untuk sigmanya yaitu kita bisa masukkan nilai dari standar deviasi pada soalnya, yaitu 2,8 gram. Selanjutnya untuk N-nya atau jumlah sampel yang digunakan yaitu 49. Nah, jika sudah, kita lanjut untuk mencari nilai statistik dan nilai kritisnya. Nah, untuk mencari nilai kritisnya, kita perlu memasukkan nilai alfanya atau nilai dari signifikansinya, yaitu 1%. 1% berarti sama dengan 0,01. Jika sudah lengkap informasinya, maka kita bisa running. Kita coba, oke, aman. Lalu kita running sampai bawah. Nah, didapatkan bahwa nilai statistik uji Z-nya yaitu sebesar min 3 dan untuk nilai kritisnya yaitu min 2,32
2,348 atau kita bulatkan menjadi min 2,3263. Nah, di sini nilainya minus karena di sini kita menggunakan left sail atau arah yang kiri. Maka dari itu, dari soal 5 ini kita bisa menarik kesimpulan dari perhitungan diperoleh nilai Z hitungnya itu min 3, sedangkan nilai kritis pada alfa sama dengan 1% pada arah kiri adalah Z tabelnya itu min 2,33. Nah, karena Z hitung kurang dari Z tabel, maka H0 ditolak. Artinya terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa rata-rata kadar protein susu bubuk mengalami penurunan dari standar 18 gram per 100 gramnya. Oke, baik, itu dia penjelasan mengenai beberapa soal tentang uji hipotesis statistika 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.